Hai Smart Traders, investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh AutoGo Team. Kode sahamnya SMDR, nama perusahaannya yaitu PT Samudra Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya SMDR, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, selama setahun terakhir, harga saham perusahaan ini cenderung naik ya, atau bullish. Kemudian, pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp4.080 per lembar, terendahnya di harga 500-an. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni ya. Oke, kita cek dulu data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya SMDR. Kemudian kita ganti tanggalnya di sini dari tanggal 01 05 sampai dengan tanggal 02 Juni 06 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni ini, itu investor besarnya melakukan aksi big distribusi. Jadi ketika kenaikan ini justru mereka markup, setelah itu mereka jualan, markup lagi jualan. Jadi presentasi penjualan yang mereka lakukan itu lebih besar dibandingkan pembelian yang mereka lakukan di sini. Jadi ini markup kemudian jualan. Nah, sekarang kita ingin lihat setelah tanggal 2 ini, yaitu dimulai dari perdagangan tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 Juni, kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Oke, kita ganti dulu tanggalnya ya. Di sini 03, 06, sampai dengan tanggal 14 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual dengan menggunakan tools tambahan Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 ini, ketika mulai terjadi penurunan ini, investor besarnya itu melakukan aksi big distribusi juga. Jadi di sini pasti kenaikan ini mereka distribusi, ditambah lagi ketika penurunan ini mereka distribusi juga. Jadi di sini distribusinya justru semakin besar. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka harga sahamnya berpotensi turun lebih dalam lagi seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, untuk rekan-rekan yang mau request, silakan request perusahaan-perusahaan yang lagi high ya, yang lagi tinggi kenaikannya atau tinggi penurunannya seperti itu. Atau dalam penurunannya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk ini 24,6% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 24,6% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0%.
atau tidak ada. Gitu. Jadi karena tidak ada investor besar atau investor yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%, maka yang menaikkan harga atau yang memarkup harga ini adalah investor semi retailnya. Seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 48,6%. Ini porsi kepemilikan retail yang sudah sangat besar sekali, dan di atas ini berpotensi retailnya semakin tambah banyak. Seperti itu. Karena retail-retail banyak yang membeli ketika kenaikan ini dan investor besarnya yang jualan. Nah, kalau kepemilikan retail terus bertambah, maka perusahaan ini akan jatuh lebih dalam lagi, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, karena investor besarnya distribusi, sebaiknya tunggu ketika mereka mulai akumulasi kembali. Kalau misalkan akumulasi tidak terjadi, maka harga sahamnya akan turun lebih dalam lagi. Kemudian kalau untuk investasi, sebaiknya tunggu dulu ada investor besar yang masuk ke perusahaan ini. Karena di sini kepemilikan investor besarnya itu 0%. Jadi belum bagus untuk investasi jangka panjang, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk AutoGo Team. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.